Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi sehat dan bahagia selalu. Amin. Amin, Salah amin. satu pemain timnas senior Indonesia yaitu Mark Klok mulai merasa cemas untuk menghadapi AFF inti nanti gimana gitu. Sementara Betul, sudah tidak berlatih, bermain, ya kan tidak ada laga di Liga Satunya juga gitu. Dan itu juga betul, pasti dialami oleh pemain-pemain nasional yang lain yang masih bergulir, masih bermain di Liga 1. Bro Ipo, betul. gimana nih situasinya bro? Ya memang kalau kita melihat kondisi persepak bola nasional belakangan ini sejak tragedi Kanjuruhan, itu kan kita seperti mendapat hantaman yang bertubi-tubi ya. Salah satunya mengenai ketidakpastian kapan Liga 1 akan bergulir. Kemudian kita juga dihadapkan oleh sebuah event yang akan segera datang, yang dimulai pada minggu ketiga di bulan Desember, yaitu Piala AFF gitu loh. Nah, cuma persoalannya kan setiap kali ada event mengenai sepak bola, katakanlah yang melibatkan negara timnas, itu tentu ada ekspektasi yang begitu tinggi dari fans sepak bola nasional melihat bahwa perkembangan kualitas sepak bola nasional sudah mulai kelihatan dan mereka butuh ajang pembuktian bahwa kualitas ini juga akan dibarengi oleh sebuah prestasi sebetulnya. Mhm. Cuma lagi-lagi ternyata tidak situasi tidak berpihak kepada kita ya. Liga kemudian dihentikan dan pemain juga sudah mulai resah. Mereka toh tidak bisa tiap hari hanya berlatih. Mereka juga butuh yang namanya atmosfer pertandingan. Apalagi kemudian Piala AFF juga sudah datang dan bagaimana mereka mempersiapkan diri kalau misalkan mereka sendiri juga sudah mulai jauh dari area pertandingan gitu loh. Dan Ya, inilah yang sangat meresahkan, bukan cuma Mark Klok, saya pikir dari semua pemain timnas kita, inilah yang paling di momen-momen seperti inilah yang tentu menggelisahkan buat mereka. ya, ya. Memang sebenarnya kan ketika liganya tidak bergulir, pemain tidak Hmm. bisa bermain, ya kan sebenarnya ini kan kesempatan juga buat timnas ya atau dari PSSI untuk mengumpulkan mereka untuk berlatih bersama misalnya untuk Iya. menjaga eh, chemistry-nya lah atau seperti apa. Katakanlah dikumpulkan 30 orang lalu Hmm. dibagi dua mereka bertanding terus-terusan gitu misalnya bisa aja kan untuk menjaga apa namanya Iya. atmosfer pertandingan. Bisa nggak Kak kalau misalnya seperti itu? Ya, segala kemungkinan kan masih mungkin terjadi. Cuma siapa yang akan bisa menggerakkan mereka, yang mengumpulkan mereka? Sementara kan mereka tetap butuh figur dari STY dalam hal ini untuk menetapkan program pelatihan. Tapi kalau misalkan STY-nya sendiri saat ini juga sedang berkonsentrasi di U20, ya bisa saja sih ada pendelegasian tugas gitu loh. Dari mungkin orang-orang yang ditunjuk oleh STY untuk mulai mengumpulkan pemain gitu loh. Tapi ini juga kan tidak mudah juga ya, Bro. Karena semua juga asisten kepelatihannya STY yang ada di U20 adalah asisten kepelatihan STY juga di tim senior. Hmm. Jadi agak-agak juga men-splitnya ini agak agak membingungkan. Tapi memang yang kalau kita merujuk pada persiapan dalam kondisi normal, sebetulnya dalam menghadapi Piala AFF dengan kondisi pemain kita adalah pemain-pemain profesional yang biasa menghadapi atmosfer pertandingan, hanya butuh waktu sekitar cuma 2 minggu lah. Itu pun 2 minggu dimanfaatkan untuk pemantapan strategi sekaligus maintenance mengenai kesiapan fisik dan mental. Itu kalau dalam kondisi normal ya. Nah, dalam kondisi yang seperti sekarang, makanya kemudian ada wacana untuk menurunkan U20, itu kan juga sebuah ini ya solusi sebetulnya. Tapi apakah solusi itu juga bisa bisa apa ya menjadi solusi yang terbaik kan belum tentu juga. Karena biar bagaimanapun pemain-pemain senior itu juga butuh yang namanya ajang ini karena mereka juga akan dihadapi oleh sebuah momen, sebuah event yang juga berat nantinya gitu loh. Jadi untuk itu makanya kita yang dibutuhkan adalah bagaimana PSSI maupun pemerintah juga bisa melihat kondisi seperti ini dan mencari jalan keluar gitu loh. Jangan semua jalan keluar itu dibebankan kepada STY gitu. Karena STY sendiri juga kan saat ini lagi konsentrasi seperti itu. Tapi bagaimana kemudian PSSI misalkan membuat keputusan, oke kita kumpulkan pemain sekarang, tak. Kalau sudah dikumpulkan, bagaimana nanti baru dikoordinasikan dengan ST, misalkan seperti itu ya.
Jadi ada benarnya juga kalau misalkan itu dikumpulkan dari sekarang. Atau sebetulnya kalau yang jalan yang terbaik sih, ya liga itu bisa berjalan gitu loh, bro. Ya, tapi kan kalau kita bandingkan dengan Malaysia, Thailand, dan juga Kamboja, mereka sudah bisa melakukan latih tanding dengan timnas lagi kan, misalnya kayak misalnya Kamboja dengan Malaysia kan mereka bertanding ya, walaupun itu uji coba. Nah, kalau misalnya Indonesia hanya mengumpulkan saja, kemudian bertanding sesama di antara mereka, tentu kan tidak ada, ibaratnya untuk evaluasinya itu nggak keluar kan. Ya, itu tadi. Karena ini kan sebuah dilema yang sangat berat ya. Karena semua dari semua level umur, dari mulai 20 itu kan memang menjadi kewajiban dan tugas dari STY. Sementara STY juga saat ini sedang konsentrasi di sana, dihadapi oleh persoalan ini. Sebetulnya kalau persoalan ini nggak terjadi, mungkin itu lebih mudah untuk memecahkan masalahnya. Cuma masalahnya ini adalah liga yang tidak bergulir tadi. Nah, mungkin ya itu tadi dari mungkin ada ini ya intervensi, bukan intervensi sebetulnya, bagaimana dari direktur teknik katakanlah ya, kemudian melakukan koordinasi dengan tim kepelatihan untuk mengatasi masalah ini gitu loh. Supaya toh direktur teknik kita juga punya basic sebagai seorang pelatih gitu loh. Ya. Nah, apakah ini juga bisa dimanfaatkan direktur kepelatihan dengan direktur teknik dengan berkoordinasi dengan tim kepelatihan, itu kan juga sebuah solusi saya pikir. Jangan sampai apa yang digelisahkan oleh pemain-pemain di Liga 1 yang tidak punya atmosfer pertandingan, itu malah nanti menjadi bumerang pada saat laga di AFF. Dan saya sih paling nggak suka ya kalau kemudian ada excuse lagi bahwa ada persiapan yang kurang matang lah segala macam. Itu kan adalah sebuah excuse saya pikir. Walaupun memang kejadiannya seperti itu. Tapi sebetulnya ini kan sebuah kejadian yang sudah terjadi dari beberapa bulan yang lalu, katakanlah 1-2 bulan yang lalu. Seharusnya memang ini sudah menjadi sudah dipikirkan bagaimana solusinya gitu, bro. Ya, ya. Ya memang gini ya, jadinya kans untuk jadi juara AFF itu kelihatannya jadinya dengan kondisi yang sekarang ada itu kayaknya susah gitu ya untuk menjadi juara AFF nanti. Ada pertimbangan yang sama nggak, bro? Ya kan dalam dunia sepak bola ya semua serba mungkin ya, walaupun dengan persiapan yang sangat mepet sekalipun bisa saja kita mendapatkan prestasi. Sebagai contoh waktu Denmark di Piala Eropa, mereka kan sebetulnya tidak lolos, cuma karena Yugoslavia di ban, akhirnya mereka yang sebagai tim yang di bawahnya Yugoslavia yang akhirnya malah diangkut karena pada mereka hanya butuh persiapan 1 minggu waktu itu. Di mana pemain-pemainnya juga sudah mulai liburan, ada yang ke Bali, ada yang di Perancis, ada yang di mana ditelepon-teleponin untuk gabung. Akhirnya mereka jadi juara Eropa gitu loh. Itu bisa aja terjadi gitu loh. Tapi memang mereka kan baru saja menyelesaikan tugas-tugas pertandingan ya. Artinya mereka atmosfer pertandingan masih punya gitu. Nah, ini berbedanya di situ. Sementara liga ini sudah berhenti dari sebulan yang lalu. Gitu. Jadi ada memang gap yang kita khawatirkan adalah gap bagaimana pemain kemudian tidak bisa itu ya, perlu lagi beradaptasi dengan yang namanya aura-aura pertandingan. Walaupun mereka pemain profesional, tetap saja mereka membutuhkan adaptasi yang seperti itu. Gitu. Dan apakah mereka juga selama vakum liga ini juga bisa maintenance masalah fisikal terutama? Apakah itu bisa? Gitu loh. Itu juga kan menjadi tanda tanya juga. Ya, betul. Nah, ini yang harus segera dicari penyelesaiannya gitu. Ya, ini kan hampir semua liga juga berakhir ya. Tidak ada permainan tidak ada lagi laga di akhir tahun ini ya. Seperti misalnya Asnawi kan sudah selesai kan. Artinya kan mereka juga sudah tidak bermain kan posisinya saat ini. Betul. Juga dengan yang lain-lain. Itu kan artinya yang pemain timnas Indonesia yang abroad pun itu dalam kondisi tidak bermain juga, bro. Betul.
Ya makanya kalau rujukannya adalah pemain-pemain profesional di sana di Eropa yang hanya membutuhkan ya paling 2 minggu, 3 minggu untuk persiapan menghadapi sebuah event, rasanya ada juga ya kemungkinan seperti itu. Tapi memang sudah ada kepastian mereka dikumpulkannya kapan gitu loh. Tapi kan kalau sekarang ini belum ada kepastian mereka mau dikumpulkan kapan, gitu. Nah, sedangkan itu akan berjalan di bulan Desember sebentar lagi. Kalau dan STY saat ini juga belum tahu. Saya nggak tahu deh yang TC di Spanyol akan berakhir di tanggal berapa gitu loh. Kalau tidak salah jadwalnya tanggal 5 Desember kan baru kembali. Oke. Mungkin dengan spare waktu itu ya kita harapkan ada persiapan yang lebih matang ya nanti ya. Bro, kalau dengan kondisi yang di senior seperti ini, artinya tidak ada laga, kemudian sementara yang di U20 baru saja selesai tryout lah nanti pada bulan Desember awal itu, kalau disuruh memilih nih ya, memilih yang akan diturunkan ke AFF ini, apakah timnas U20 yang baru saja mereka mendapatkan pelatihan yang cukup ketat di Spanyol dibandingkan dengan timnas senior yang notabene tidak ada laga gitu ya. Kira-kira mending yang mana yang dimainkan untuk AFF? Kalau saya sih begini ya, kalau melihat pada persiapan tentu lebih matang persiapan di Under 20 ya. Cuma masalahnya Under 20 juga kan mereka tetap harus menjaga ini ya, konsentrasi, menjaga jangan sampai terjadi kelelahan dan cedera segala macam gitu menjelang event yang lebih berat lagi. Nah, kalau saya pikir seandainya ya kepulangan TC yang di Spanyol itu memang sudah pasti di tanggal 5 Desember. Oke lah, dikasih spare waktu untuk 2-3 hari tim kepelatihan untuk beristirahat lah. Kemudian setelah itu dimulai katakanlah dari tanggal 10 itu sudah mulai dikumpulkan lagi pemain-pemain yang senior. Saya rasa masih bisa. Gitu loh. Karena mereka biar bagaimanapun mereka adalah pemain-pemain profesional yang tentu bagaimana mereka bisa memaintain dan mereka juga sebetulnya sudah tahu bahwa ada event Piala AFF, tentu mereka juga ada ini ya, ada kegairahan untuk menjaga kondisi gitu loh. Nah, dan saya rasa masih cukup waktu sebetulnya. Asalkan memang dari STY-nya sendiri juga merasakan ini ya siap ya. Saya sebetulnya agak concern dengan kesiapan STY-nya justru. Karena biar bagaimanapun ini pelatih kan seperti pelari maraton ya yang tidak pernah berhenti gitu loh. Kan kasihan juga gitu. Iya. Dan memang kita harus tetap ya bahwa di AFF ini harus jadi ajang pembuktian bahwa Indonesia bisa nggak jadi juara AFF yang setelah sekian kali nggak pernah jadi juara kan. Oke Sobat Bola, itulah obrolan kita mengenai persiapan untuk AFF nanti, diawali dari kecemasan salah satu pemain Indonesia, kapan ini mulai berlaga, berlatih dan segala macamnya. Menurut Sobat sendiri kira-kira cukup nggak sih waktunya untuk timnas senior dalam waktu yang kira-kira belasan hari untuk berlatih dan kemudian bisa menghasilkan juara AFF? Silakan tulis di kolom komentar. Saya kira sekian dulu obrolan kita lanjut di video yang akan datang. Sampai jumpa, bye. Oke, thank you bro.